Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurama Syafira, mahasiswi program studi teknologi pangan Universitas Ahmad Dahlan. Untuk memenuhi tugas teknologi buah dan sayur, saya lakukan yaitu pengolahan labu kuning dengan metode pengukusan. Nah, metode pengukusan sendiri yaitu memiliki cara kerja yang sangat mudah, yaitu hanya dengan memanaskan air kemudian meletakkan labu tersebut di atas panci seperti itu. Nah, untuk manfaatnya sendiri yaitu dapat meminimalisasikan kerusakan akibat proses termal dan kehilangan komponen-komponen yang dapat larut dalam air. Pengukusan dapat mengangkat senyawa-senyawa beracun yang terdapat pada buah atau sayur yang kita kukus tersebut, misalnya senyawa sianida atau cemaran-cemaran lain. Sayangnya, metode pengukusan ini dapat mempengaruhi berbagai jenis makanan, yaitu yang pertama dapat membuat makanan yang kita kukus tersebut menjadi hambar atau tanpa rasa, atau rasanya menjadi hilang seperti itu mungkin. Terus yang kedua yaitu dapat membuat bahan yang kita kukus tersebut menjadi lunak, tetapi proses menjadi lunak ini bisa jadi menjadi suatu kelebihan untuk bahan. Misalnya seperti yang saya lakukan, yaitu labu kuning yang dikukus itu memang sengaja dikukus agar dia menjadi lebih lunak. Nah, selanjutnya yaitu perubahan fisik yang terjadi pada bahan. Yang paling menonjol pada perubahan bahan yaitu teksturnya. Jadi labu kuning itu sebelum diolah dia memiliki tekstur yang sangat keras, sehingga setelah dikukus atau diolah berubah menjadi lebih lunak. Nah, itu adalah sifat fisik yang paling menonjol pada labu kuning tersebut setelah melakukan pengukusan. Terus yang kedua yaitu perubahan warna. Nah, untuk warnanya, labu kuning semula berwarna kuning tapi tidak semencolok setelah diolah atau dikukus. Nah, jadi terdapat perubahan warna pada saat ketika selesai pengukusan. Nah, karena memiliki warna dan tekstur yang baik setelah dikukus, maka ini dapat menjadi nilai tambah bagi produk tersebut, bagi si bahan labu yang tadi telah kita kukus. Nah, itu kenapa memiliki nilai tambah? Karena pada umumnya labu itu digunakan sebagai atau diolah sebagai sayur, tetapi pada saat setelah pengukusan karena terjadi perubahan warna serta perubahan teksturnya sehingga dapat dibuat atau diolah menjadi berbagai macam makanan dengan metode yang berbeda. Misalnya dibuat seperti yang saya lakukan, yaitu dibuat menjadi dessert atau makanan penutup. Nah, untuk perubahan kimia yang terjadi setelah pengukusan akan saya tampilkan di slide berikut ini ya. Nah, untuk kandungan gizi yaitu 29 kalori, 1,1 gram protein, 0,3 gram lemak, karbohidrat 6,6 gram pada labu sebelum diolah. Tapi setelah diolah terdapat karbohidrat 12 gram, lemak 0,17 gram, protein 1,76 dan 49 kalori. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu pengeluaran biji dan pengupasan kulit. Tetapi sebelum itu jangan lupa cuci tangan dulu ya teman-teman. Setelah itu pencucian labu kuning yang telah kita kupas tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah pemotongan labu agar mempermudah pengukusan. Setelah itu dikukus. Sambil menunggu kukusan, kita membuat lapisan pertama pada dessert. Yang pertama yaitu memasukkan sesuai dengan takaran yang telah tertera di layar berikut ini ya teman-teman. Setelah itu dilakukan pemanasan hingga setengah mendidih. Setelah setengah mendidih, kemudian ditambahkan 1 butir kuning telur dan dimasukkan ke dalam adonan. Lalu ditunggu hingga mendidih dan diletakkan di wadah. Jangan lupa untuk mengangkat hasil kukusan yang telah kita kukus tadi. Setelah itu dihancurkan hingga benar-benar menjadi hancur.
Setelah hancur, kita mencampurkan adonan untuk lapisan kedua ya teman-teman. Lalu dimasak hingga mendidih. Di satu sisi jangan lupa mengocok 2 buah putih telur. Nah, pada lapisan kedua yang kita masak tadi, kita masukkan labu yang telah kita haluskan tadi ya teman-teman. Nah, setelah mendidih tadi, kita masukkan ke dalam putih telur, kemudian diaduk hingga rata, kemudian dicampurkan ke dalam lapisan yang pertama tadi. Nah, ini untuk lapisan ketiganya, tapi ini bebas ya teman-teman, mau menaruhkan lapisan ketiga atau tidak. Tapi saya lebih memilih untuk menaruhkan lapisan agar lebih terlihat cantik. Setelah itu, dimasukkan ke dalam kulkas atau lemari pendingin. Tunggu beberapa menit, lalu diambil lagi dan siap untuk disajikan.